When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan yang sangat menuntut dalam konsultasi manajemen untuk pekerjaan yang bahkan lebih menuntut, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Saya mengajar matematika di kelas 7 di sekolah negeri di kota New York. Dan seperti guru lainnya, saya membuat kuis, tes, memberikan pekerjaan rumah, dan tugas lainnya. Ketika tugas dikembalikan, saya menghitung nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me. Yang mengejutkan saya adalah bahwa IQ bukanlah satu-satunya perbedaan antara siswa terbaik dan terburuk saya. Sebagian dari siswa saya tidak memiliki skor IQ stratosfer. Beberapa siswa terpandai saya tidak melakukan dengan baik. Thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced. Dan itu membuat saya berpikir hal yang harus Anda pelajari ketika mengajar kelas 7 itu sulit, seperti rasio, desimal, atau jejer genjang. That every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several. Tetapi konsep ini bukan tidak mungkin, dan saya sangat yakin bahwa siswa saya dapat mempelajari materi tersebut jika mereka bekerja keras dan cukup lama. 4 years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education. Setelah beberapa tahun mengajar, saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang kita butuhkan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik terhadap siswa dan pembelajaran dari perspektif motivasi dan perspektif psikologis. The one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dan dalam pendidikan, satu hal yang kita tahu bagaimana mengukur yang terbaik adalah dengan IQ. Tetapi, bagaimana jika berprestasi di sekolah dan dalam kehidupan bergantung pada lebih dari sekedar kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah. So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research. Jadi, saya meninggalkan kelas dan pergi untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana untuk menjadi psikolog. Saya mulai mempelajari tentang anak-anak dan orang dewasa di semua jenis situasi yang sangat menantang. Dan dalam pembelajaran, pertanyaan saya adalah, siapa yang akan berhasil dan mengapa? And I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Tim peneliti saya dan saya pergi ke Akademi Militer Titik Barat
Kami mencoba memprediksi taruna mana yang akan mengikuti pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Kami pergi ke Spelling Bee nasional dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi dan kami mempelajari guru yang bekerja di lingkungan yang sangat sulit dan bertanya, manakah guru yang akan masih mengajar di sini sampai tahun ajaran dan manakah guru yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa mereka. Research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Tim peneliti saya dan saya pergi ke Akademi Militer Titik Barat. Kami mencoba memprediksi taruna mana yang akan tetap mengikuti pelatihan militer dan mana yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Kami datang ke Spelling Bee nasional dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi, dan kami mempelajari guru pemula yang bekerja di lingkungan yang sangat sulit dan bertanya, manakah guru yang akan tetap masih mengajar sampai akhir tahun ajaran dan guru manakah yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. Kami bermitra dengan perusahaan swasta menanyakan manakah dari tenaga pekerja ini yang akan mempertahankan pekerjaan mereka dan siapakah yang akan mendapatkan uang paling banyak. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dan semua konteks yang sangat berbeda itu, satu karakteristik muncul sebagai prediktor keberhasilan yang signifikan. Dan itu bukan kecerdasan sosial, bukan ketampanan, kesehatan fisik, dan itu bukan IQ. Itu adalah grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Grit berarti memiliki stamina. Grit menempel dengan masa depan Anda hari demi hari, tidak hanya untuk seminggu, tidak hanya untuk sebulan, berarti selama bertahun-tahun. Dan bekerja keras untuk mewujudkan masa depan itu. Grit menjalani hidup seperti maraton, bukan lari cepat. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out,
that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So Beberapa tahun yang lalu, saya mulai belajar tentang grit di Sekolah Umum Chicago. Saya meminta ribuan siswa sekolah menengah pertama untuk mengambil kuesioner grit, dan kemudian menunggu sekitar lebih dari 1 tahun untuk melihat siapa yang akan lulus. Ternyata, anak-anak yang punya grit atau lebih semangat dan tekun secara signifikan lebih mungkin untuk lulus. Bahkan, ketika saya mencocokkan mereka pada setiap karakteristik yang dapat saya ukur, hal-hal seperti pendapatan keluarga, skor tes pencapaian standar, bahkan seberapa aman perasaan anak-anak ketika mereka di sekolah. it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do Jadi, bukan hanya titik barat atau spelling bee nasional yang sulit, tetapi juga di sekolah, terutama untuk anak-anak yang bersuka putus sekolah. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang grit adalah betapa sedikitnya yang kita ketahui, betapa sedikit ilmu pengetahuan yang mengetahui tentang cara membangunnya. I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show Setiap hari, orang tua dan guru bertanya kepada saya bagaimana cara membangun grit kepada anak-anak. Apa yang harus saya lakukan untuk melakukan anak-anak, dan bagaimana saya membuat anak-anak termotivasi dalam jangka panjang. Jawaban jujur saya adalah saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa bakat tidak membuat Anda menjadi seseorang yang memiliki grit atau ketekunan, bahwa bakat tidak membuat Anda memiliki semangat dan ketekunan. very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. Data kami menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada banyak individu berbakat yang tidak menindaklanjuti komitmen mereka. Sebenarnya, dalam data kami, grit biasanya tidak berhubungan atau berbanding terbalik dengan talenta. Jadi, untuk ide terbaik dengan cara membangun semangat atau ketekunan pada anak-anak adalah dengan sesuatu yang disebut pola pikir. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Ini adalah ide yang dikembangkan oleh Universitas Stanford oleh Carol Dweck, dan itu adalah keyakinan bahwa kemampuan untuk belajar itu tidak tetap, bahwa itu dapat berubah dengan usaha Anda. Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan tumbuh dalam tingkat tantangan, mereka jauh lebih mungkin untuk bertahan ketika mereka gagal. Karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan bukanlah sebuah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to Jadi,
pengembangan pola pikir adalah ide bagus untuk membangun grit atau semangat ketekunan. Tapi kita butuh lebih. Dan disitulah saya akan mengakhiri pembicaraan saya karena disitulah kita berada. Itulah pekerjaan yang berdiri di depan kita. Kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi terkuat kita, dan kita perlu mengujinya. Measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you. Kita perlu mengukur apakah kita telah berhasil atau gagal, salah mengulang kembali dengan pelajaran, dan dengan kata lain, kita harus semangat dan tekun untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih semangat dan tekun. Terima kasih.